Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Wa tabaraka alladzi ja'ala fis-sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. ربنا زدنا علما وارزقنا فرحا. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan di masjid yang penuh dengan berkah ini, insyaallah. Ini insyaallah perjumpaan perdana. Mudah-mudahan kita mampu istiqomah. Kali ini kita akan mengkaji Syarah Al-Arba'in An-Nawawi, karya yang paling populer daripada Imam An-Nawawi, di mana beliau merangkum 40 hadis atau kita sebut dengan 42 hadis terkait dengan pokok-pokok agama yang oleh para ulama disebutkan bahwa Al-Arba'in An-Nawawi ini bahkan ada yang setiap muslim wajib untuk memahami walaupun tidak hafal, karena itu bagian daripada petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Al-Quran. Kalaupun kita tidak mampu menghafal, tidak apa-apa, tapi paling tidak memahaminya. Nah, kali ini kita akan menyajikan syarah daripada hadis-hadis tersebut, insyaallah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Suaranya jelas ya? Jelas ya? Kita mulai dari hadis pertama. Di sini bab tentang an-niyah, tentang niat. Insyaallah teman-teman sekalian juga sudah sering sekali mendapatkan kajian demikian, tapi tidak ada ruginya ketika kita mengulang ilmu. Ya, insyaallah tidak ada rugi ketika ilmu itu berulang. Walaupun sudah sering diulang, karena niat kita yang tidak berubah-ubah, ya, semakin sering diulang, ya insyaallah akan semakin sering, akan semakin kuat diingatan dan akan semakin menjadi tadhkirah juga bagi kita. Baik, hadis pertama ini terkait dengan an-niyah. Kenapa terkait dengan niat? Oleh para ulama dijelaskan dari kitab-kitab hadis itu selalu diawali dengan bab niat. Karena niat ini menjadi tolak ukur baik dan benarnya amalan. Sebagaimana bab taharah menjadi awal bab di antara bab-bab fikih. Ya, sebagaimana bab taharah selalu diletakkan di awal-awal kitab ulama dan kitab-kitab fikih oleh para ulama. Demikian pula bab niat ini selalu diletakkan di bab awal di berbagai ya, kitab-kitab hadis dan juga kitab-kitab akidah dan lain sebagainya. Karena penting sekali kata Abdullah Ibnu Mubarak ini kibar tabi'in,
guru daripada Fudail bin Iyad. Beliau pernah berpesan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyah. Betapa banyak amalan kecil, amalan remeh-temeh menjadi besar karena niatnya yang benar. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Betapa banyak amalan-amalan yang besar tapi menjadi kecil nilainya di hadapan Allah juga karena niatnya. Jadi penting sekali untuk betul-betul kita pahami bab niat ini, ikhwah fillah rahimakumullah. Itulah alasannya kenapa para ulama meletakkan hadis ini di bab pertama. Kita baca di dalam hadis ini, an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hafs ini adalah anak beliau, Abi Hafs laqab beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, suatu kali saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan seseorang tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka pahala hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena untuk mendapatkan keuntungan dunia, aw imra'atin yankihuha, atau hijrahnya karena wanita yang hendak dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya pada apa yang dia niatkan karenanya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Saudara sekalian rahimakumullah, hadis ini hadis sahih, walau derajatnya termasuk hadis ahad. Hadis ahad ini dibagi tiga, ada namanya hadis masyhur, aziz, gharib. Nah, hadis niat ini di poin ketiga, hadis gharib. Pun hadis gharib, tapi hadis ini betul-betul menjadi satu landasan dari setiap amalan kita. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan hadis niat ini sepertiga agama ini. Hadis tentang niat ini saking pentingnya adalah sepertiga daripada agama. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Baik, kita buka penjabaran daripada hadis ini, itu untuk mengenal derajatnya saja. Hadis apa tadi namanya? Termasuk hadis gharib, karena jalurnya cuma satu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak ada jalur yang lain. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Sebelum kita masuk lebih jauh menyelami dan mendalami muara hadis ini, terlebih dahulu kita kisahkan sedikit asbab wurud daripada hadis ini. Asbab wurud itu sebab mengapa Rasulullah sabdakan. Kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul, kalau hadis itu asbabun wurud, sebab Rasulullah SAW sabdakan hadis tersebut. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat, walau juga ada yang mengatakan riwayat ini lemah, ada juga yang mengatakan riwayat ini lemah. Disebutkan bahwa ada seorang wanita yang sudah beriman bernama Ummu Qais, hendak hijrah ke Madinah. Qadarullah, Ummu Qais ini sebelumnya sudah dilamar oleh seorang laki-laki di Mekah. Itu asbab wurudnya. Jadi Ummu Qais ini seorang wanita yang menerima syariat, beriman,
Lalu beliau ini hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Nah, ketika itu beliau sudah dipinang oleh seorang laki-laki. Ketika beliau hijrah, maka beliau Ummu Qais ini mempertaruhkan antara imannya dengan dinikahi oleh si laki tadi. Akhirnya si Ummu Qais ini hijrah, lalu si laki-laki ini juga ikut hijrah. Ketika si laki-laki ini hijrah, disitulah Rasulullah SAW sabdakan hadis ini. Hati-hati, hijrah itu salah satu amalan besar dalam Islam. Namun ketika hijrahnya bukan untuk Allah dan Rasulnya, bukan untuk menyelamatkan imannya karena diganggu di Mekah itu, maka bisa batal. Muncullah hadis ini. Nah, itu nanti di potongan berikutnya setelah Rasulullah SAW mengatakan wa innama faman kanat hijratuhu itu, akan kita ulas di sana di poin itu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, itulah asbabul wurud. Maka para sahabat menamakan orang tersebut dengan Muhajir Ummu Qais, seorang laki-laki yang hijrah karena pinangannya bernama Ummu Qais tadi. Nah, itu ikhwah fillah rahimakumullah ada ya, ini daripada asbabul wurud hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian komentar para ulama terkait hadis ini banyak sekali. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan, Imam Ahmad juga mengatakan, yang kami sampaikan tadi bahwa kata Imam Syafi'i hadis ini merupakan sepertiga daripada ajaran Islam. Nah, ini komentar-komentar ulama terkait dengan hadis innamal a'malu binniyat. Imam Bukhari pun memulai kitab sahihnya dengan hadis ini. Jadi Imam Bukhari memulai kitab sahih beliau dengan meletakkan hadis innamal a'malu binniyat. Lalu nanti meletakkan hadis kedua dengan 3 orang yang pertama kali nanti dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Juga persoalan niat. Nanti akan kita ulas insyaallah di poin berikutnya. Kemudian ikhwah fillah rahimakumullah, poin berikutnya kita akan ulas dulu apa yang dimaksud dengan innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu sangat tergantung dengan niatnya. Niat itu adalah, kata para ulama, azmul qalbi ala amrin minal umur. Saya ulangi, niat kata ulama azmul qalbi ala amrin minal umur. Niat ialah keinginan kuat dari hati untuk melakukan sesuatu. Niat adalah keinginan kuat dalam hati untuk melakukan sesuatu, entah sesuatu yang baik ataupun yang buruk, tergantung nanti. Jadi niat itu keinginan kuat atau terbesitnya keinginan di dalam hati untuk melakukan suatu amalan. Itulah disebut dengan niat oleh para ulama. Kemudian kita masuk ke pembahasan innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dijelaskan oleh para ulama, artinya diterima dan ditolaknya amalan, rusak dan bagusnya amalan, ya itu tergantung niatnya. Besar kecilnya amalan itu tergantung niatnya. Seperti yang kami sampaikan tadi, Abdullah bin Mubarak mengatakan besar kecilnya amalan tergantung niat. Kadang-kadang ada amalan remeh, sampai di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, imamatul adza 'anil tariqi sadaqah. Menyingkirkan gangguan di tepi jalan itu bagian daripada sedekah dan termasuk cabang iman. Bayangkan
mudah untuk disingkirkan. Namun ketika duri ini membahayakan, lalu kita singkirkan karena niat untuk menyingkirkannya atau menyelamatkan orang banyak, maka itu akan menjadi besar, insyaallah. Maka